Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aisyah dengan NPM 2024-220014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil formatif saya, yaitu analisis laporan audit keuangan PT Garuda Indonesia dengan opini wajar dengan pengecualian 2019 sampai 2023. Profil perusahaan PT Garuda Indonesia, BUMN strategis di tengah turbulensi. Yang pertama yaitu status perusahaan. Ada Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia, 2 BUMN dengan peran strategis, 3 armada modern dan rute internasional, 4 karyawan lebih dari 6.000 orang. Yang kedua ada tantangan industri. Yang pertama kompetisi ketat dengan LCC, yang kedua fluktuasi harga bahan bakar, yang ketiga pandemi COVID-19 2020 sampai 2022. Yang keempat, beban utang yang tinggi. Standar audit, opini wajar dengan pengecualian. Definisinya yaitu laporan keuangan menyajikan secara wajar, kecuali untuk dampak hal-hal yang berkaitan dengan pengecualian. Yang kedua ada karakteristik, materialitas signifikan tetapi tidak meresap ke seluruh laporan keuangan. Yang ketiga, penyebab umum, pembatasan lingkup audit, penyimpangan dari standar akuntansi, atau ketidakpastian material. Opini ini lebih baik dari opini tidak wajar atau tidak memberikan pendapat, namun mengindikasikan adanya isu material yang perlu perhatian. Di tahun 2019, skandal pengakuan pendapatan permasalahan utamanya itu ada 3. Yang pertama, pengakuan dini pendapatan kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi senilai USD 239,94 juta, diakui prematur pada 2018. Yang kedua, tidak sesuai PSAK 23. Melanggar prinsip pengakuan pendapatan yang mensyaratkan transfer risiko dan manfaat. Yang ketiga, restatement laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan 2018 dan dampak tahun 2019. Nilai transaksi bermasalahnya ada 240 miliar US dollar dan 3 direktur mengundurkan diri. Di tahun 2020 sampai 2021, pandemi dan restrukturisasi keuangan ada 3. Yang pertama, penurunan drastis pendapatan, yaitu pembatasan penerbangan internasional dan domestik mengurangi pendapatan hingga 60 sampai 70%. Yang kedua ada PKPU dan restrukturisasi. Proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU diajukan Oktober 2020, melibatkan kreditor, domestik, dan internasional. Yang ketiga ada going concern uncertainty. Auditor menyatakan keraguan atas kelangsungan usaha akibat liabilitas melebihi aset. Kondisi pandemi menciptakan ketidakpastian material yang mempengaruhi kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Itu pernyataan auditor 2020. Di tahun 2022-2023 ada upaya pemulihan dan tantangan berkelanjutan. Ada 3, yaitu pertama pemulihan operasional adalah load factor meningkat, penambahan rute, peningkatan frekuensi penerbangan. Yang kedua, penyelesaian restrukturisasi, yaitu persetujuan PKPU dan konversi utang menjadi ekuitas. Yang keempat, isu material persisten, ketergantungan pada dukungan pemerintah dan pemegang saham mayoritas. Ada 2 pencapaian, yaitu pencapaian positif dan tantangan yang tersisa. Pencapaian positif ada 3. Yang pertama, peningkatan jumlah penumpang. Yang kedua, efisiensi operasional meningkat. Yang ketiga, rebranding dan layanan baru. Ada tantangan tersisanya. Yang pertama, struktur pemodalan masih lemah. Yang kedua, persaingan industri ketat. Yang ketiga, ketergantungan dukungan eksternal. Selanjutnya, analisis faktor penyebab opini wajar dengan pengecualian. Di sini saya menyebutkan yang pertama terlebih dahulu ada kelemahan pengendalian internal, sistem kontrol atas pengakuan pendapatan, dan pencatatan transaksi. Lalu saya ke masalah likuiditas, ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, lalu ke going concern, ketidakpastian kelangsungan usaha entitas, lalu pembatasan lingkup.
yaitu keterbatasan akses auditor pada bukti tertentu. Selanjutnya, penyimpangan PSAK, pengakuan pendapatan tidak sesuai standar. Lalu di sini ada dampak opini, konsekuensi opini wajar dengan pengecualian, yaitu ada 4. Yang pertama, kredibilitas perusahaan, yaitu penurunan kepercayaan investor, kreditor, dan stakeholders terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, ada akses pendanaan terbatas, kesulitan memperoleh pinjaman baru, suku bunga lebih tinggi, atau persyaratan lebih ketat. Yang ketiga, harga saham tertekan, volatilitas tinggi, dan tekanan jual dari investor yang kehilangan kepercayaan. Yang keempat, ada intervensi regulator, pengawasan lebih ketat dari OJK, Kementerian BUMN, dan regulator lain. Ini berikut grafik menunjukkan penurunan tajam harga saham sejak 2019 dan pemulihan bertahap secara restrukturisasi. Tahap 1 dari perencanaan audit yaitu risk assessment dan materialitas. Aktivitas kunci perencanaannya ada 4. Saya sebutkan yang pertama ada pemahaman entitas dan lingkungan, analisis industri penerbangan, regulasi BUMN, struktur organisasi, dan model bisnis. Yang kedua itu identifikasi risiko salah saji material, pengakuan pendapatan, valuasi aset, going concern, dan transaksi pihak berelasi. Yang ketiga ada penetapan materialitas, threshold kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan signifikan temuan. Yang keempat, strategi audit, penemuan sifat, waktu, dan luas prosedur audit yang akan dilaksanakan. Lanjut, ada tahap keduanya itu pelaksanaan audit laporan keuangan, prosedur substantif, dan pengujian. Ada 4 poin pentingnya. Yang pertama, pengujian pengendalian, test of control, yaitu auditor menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan, khususnya pada siklus pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua ada pengujian substantif, auditor melakukan pemeriksaan dokumen, konfirmasi, rekalkulasi, analytical prosedur, dan fokus pada akun yang berpotensi bermasalah. Ketiga, evaluasi bukti audit. Auditor mengevaluasi apakah bukti yang diperoleh cukup dan tepat untuk mendukung kewajaran laporan keuangan. Yang keempat, ada penyusunan laporan audit. Auditor menyimpulkan hasil audit dan menerbitkan opini wajar dengan pengecualian karena adanya keterbatasan atau penyimpangan tertentu. Untuk PT Garuda Indonesia-nya sendiri, auditor memahami bisnis klien, menilai risiko, dan menentukan strategi audit, termasuk area yang berisiko tinggi seperti pendapatan dan utang. Di tahap ketiganya ada penyelesaian audit atau evaluasi dan komunikasi. Ada 5 poin penting. Yang pertama, evaluasi bukti audit, yaitu review komprehensif seluruh bukti yang dikumpulkan untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian. Yang ketiga, identifikasi misstatement, yaitu kuantifikasi salah saji yang ditemukan dan evaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, ada going concern assessment, evaluasi kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usaha dalam 12 ke depan. Yang keempat, komunikasi dengan TCWG, diskusi temuan material dengan TUS, chart with governance atau Dewan Komisaris dan Komit Audit. Yang terakhir ada perumusan opini audit, yaitu penentuan jenis opini berdasarkan evaluasi menyeluruh, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat. Kesimpulan dan outlook audit ke depan. Ada kesimpulan utama, tren positif, resiko persisten. Saya akan menjelaskan dulu kesimpulan utamanya. Kesimpulan utama itu opini wajar dengan pengecualian selama 5 tahun menunjukkan tantangan struktural dalam pengendalian internal dan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia. Tren positifnya ada upaya restrukturisasi dan pemulihan operasional pasca pandemi menunjukkan arah perbaikan bertahap. Yang ketiga, resiko persisten, yaitu ketergantungan pada dukungan pemerintah
dan struktur permodalan yang masih lemah, memerlukan perhatian berkelanjutan. Proyeksi outlook audit 2004-2005 ini ada 1, 2, 3. Yang pertama yaitu skenarionya optimis, yaitu opini wajar tanpa pengecualian jika restrukturisasi selesai, pengendalian menguat, dan kinerja keuangan membaik signifikan. Yang kedua itu ada skenario moderat, yaitu opini wajar dengan pengecualian berlanjut namun dengan skop pengecualian yang menyempit. Yang ketiga, skenario pesimis, yaitu opini lebih buruk jika kondisi keuangan memburuk atau ditemukan fraud material. PT Garuda Indonesia selama 5 tahun terakhir memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan cukup andal, namun masih terdapat kelemahan tertentu. Auditor telah menjalankan tahapan audit secara sistematis dan profesional. Sekian penjelasan yang saya paparkan barusan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.